Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Kita sudah membahas tentang beberapa hal seputar sujud sahwi berkaitan dengan pensyariatannya, berikut sebabnya, kemudian kapan wajib, sudah selesai, dan sekarang kapan sunnah. Sujud sahwi ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ketika menambah perbuatan salat, atau yang kedua salam sebelum sempurna salatnya, yang ketiga bingung terjadi lahan atau kesalahan tanpa sengaja. Kemudian yang keempat meninggalkan wajib sholat. Kemudian yang kelima ketika ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang sudah dilakukan. Dan sekarang kapan disunnahkan sujud sahwi? Yusannu sujudu sahwi, disunnahkan sujud sahwi idza ata biqaulin masyru'in, apabila seseorang yang salat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang disyariatkan di dalam salat, tapi fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, sahwan, karena lupa. Misalnya lagi sujud bacanya Rabbana walakal hamdu, kan Rabbana walakal hamdu kan disyariatkan, tapi tempatnya ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku', ini bacanya ketika sujud. Nah, ini maka disunnahkan ketika itu untuk sujud sahwi. Seperti kal qiraati fir ruku'i was sujud, seperti lupa atau salah tempat bacaan ruku' dan juga sujud. Wa tasyahud fil qiyam, atau membaca at-tahiyatu lillah ketika berdiri. Atau sebaliknya lagi tasyahud bacanya al-Fatihah. Ma'al ityan bil qaulil masyru' fi dzalikal mawdi'. Kemudian ketika teringat ucapan yang disyariatkan, dilakukan ketika itu. Sudah terlanjur baca Al-Fatihah ketika sujud misalnya, ini lagi sujud, diganti dengan subhana rabbiyal a'la. Kan yaqra'a fir ruku' ma'a qaulih subhana rabbiyal 'azim. Ketika membaca sesuatu yang tidak disyaratkan di dalam ruku', tapi juga membaca ketika teringat subhana rabbiyal 'azim. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Apabila salah seorang dari kalian lupa, maksudnya lupa di dalam salat, bacaannya bukan pada tempatnya, misalnya secara umum lupa, falyasjud sajdataini, maka sujudlah 2 kali. Yang dimaksud dengan sujud 2 kali di sini adalah sujud sahwi. Kemudian masalah yang keempat, tempat dan sifat atau tata cara sujud sahwi atau waktulah. La raiba anna al-ahaditha waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismain. Tidak diragukan hadis-hadis yang datang berkaitan dengan waktu sujud sahwi atau tempat sujud sahwi ada 2 macam. Yang pertama, hadis-hadis yang dalla ala masyru'iyyati qabla salam, yang menunjukkan
bahwa syariat sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ada hadisnya. Kemudian wal qismul akhar, kelompok hadis yang lain, dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam, menunjukkan pensyariatan sujud sahwi itu setelah salam. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ada juga hadis-hadis yang menunjukkan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, karena itulah berkata sebagian peneliti. Muhaqqiq artinya peneliti. Kalau kita baca kitab-kitab induk ya, Kutubus Sittah misalnya ada Sahih Bukhari, di bawahnya muhaqqiq siapa? Muhaqqiq itu yang peneliti. Ini sesuai dengan naskah aslinya atau tidak? Karena keautentikan suatu karya sangat penting, apalagi dalam urusan agama. Sebagian muhaqqiq, para peneliti mengatakan, innal musalliya mukhayyarun. Orang yang salat bisa milih, insya'a sajada qabla salam au ba'dahu. Kalau mau sujud setelah salam, sujud sebelum salam silahkan, atau sujud setelah salam silahkan. Jadi dia mukhayyar, dikasih pilihan. Li'annal ahaditsa waradat bikila al-amrayni. Alasannya kenapa? Karena beribadah harus punya dasar. Dikarenakan hadis-hadis yang datang berkaitan dengan sujud sahwi menunjukkan ada yang sebelum, ada yang setelah salam. Falau sajada likullin qabla salam, falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza. Kalau seandainya orang yang salat yang dia berkewajiban atau disunahkan untuk sujud sahwi, maka semua sebab-sebab sujud sahwi bisa disamakan. Semuanya sebelum salam ya silahkan, semuanya setelah salam ya silahkan. Artinya tidak ada ketentuan sebelum atau setelah. Pokoknya semua sebab yang mengharuskan atau menyunahkan sujud sahwi bisa dilakukan setelah atau sebelum salam. Qala Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, kana akhiru amrain as-sujud qabla salam. Ujung-ujungnya atau kesimpulannya sujud itu setelah sujud itu sebelum salam. Sujud itu sebelum salam. Jadi ada dua versi. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Ada yang mengatakan terserah mau sebelum mau setelah silahkan. Kemudian yang kedua tentang tata cara sujud sahwi. Sajudatan kasujudis shalah. Sujud sahwi itu dua sujud seperti sujud salat. Yukabbiru fi kulli sajdatin lis-sujud walirraf'i minhu. Seseorang yang sujud sahwi, dia bertakbir untuk setiap sujud dan untuk bangkit dari sujud ketika mengangkat kepala dari sujud. Jadi ketika turun sujud, Allahu Akbar. Ketika mengangkat kepala untuk duduk lagi juga Allahu Akbar. Tsumma yusallim, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak perlu tasyahud lagi. Tapi ada juga yang memandang wa dhahaba ba'duhum. Sebagian ulama bermadhab artinya berpendapat, memandang ila annahu yatashahhadu, bahwa orang yang sujud sahwi bertasyahud. At-tahiyyatulillah, baca tasyahud juga. Idza sajada lis-sahwi ba'da salam, kalau jenis sujudnya karena lupa setelah salam. Kalau sujudnya setelah salam, maka baca tasyahud. Li wurudi dzalika 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasati ahadits hasanah, tentang atau berkaitan dengan 3 hadis yang hasan. Kalau dikumpulkan semuanya, saling menguatkan satu sama lain, maka naik derajatnya dari dhaif menuju hasan. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi tata cara sujud sahwi itu 2 kali sujud. Mau turun baca takbir,
mengangkat kepala dari sujud juga baca takbir, kemudian sujud lagi baca takbir, kemudian bangkit lagi baca takbir, kemudian salam tanpa tasyahud. Adapun bacaannya sama seperti bacaan salat. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la sekali minimal atau 3 kali, kemudian bangkit Rabbil Firli minimal atau lebih dari itu, kemudian sujud lagi baca zikir Subhana Rabbil A'la sekali minimal, kemudian Allahu Akbar, tidak usah tasyahud, langsung salam. Adapun Imam Zuhri memandang kalau setelah salam baca tasyahud lagi, kalau sujudnya setelah salam baca tasyahud lagi, dengan dasar 3 hadis lemah yang semakna atau senada saling menguatkan satu sama lain, atau dengan kata lain hasan li ghairihi, hadis hasan li ghairihi. Ini juga pentingnya belajar ilmu mustalah hadis, istilah-istilah hadis, bagaimana derajat suatu hadis bisa dijadikan sebagai rujukan ataukah tidak. Al-mas'alatul khamisah. Selesai pembahasan sujud sahwi. Sekarang beranjak kepada masalah yang kelima, sujudut tilawah. Sujud artinya sujud, tilawah artinya qiraah, bacaan. Sujud bacaan. Maksudnya bagaimana? Sujud dikarenakan ada bacaan sajdah. Ada bacaan sajdah. Seperti wasjud waqtarib, fa'budu lillahi wasjudu, dan seterusnya. Nanti akan disebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Ada 14 tempat nanti. Ada 14 ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Atau ketika ayat tersebut dikatakan ya ayat-ayat sajdah. Pensyariatan sujud tilawah dan hukumnya. Sujud tilawah masyru'un 'inda tilawatil ayat allati waradat fiha sajadat wastima'iha. Yaitu sujud yang disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah, dan juga disyariatkan ketika mendengarkan ayat tersebut. Tapi kalau bagi pendengar itu ketentuannya kalau yang baca sujud. Kalau yang baca tidak sujud, maka yang mendengar tidak usah sujud. Apalagi dengerin murattal, tidak perlu sujud. Karena kalau murattal, ya handphonenya nggak sujud ya. Jadi ini perlu catatan sedikit. Berkaitan dengan yang mendengar, dia disyariatkan sujud kalau yang membaca sujud. Saya lagi setoran hafalan, kebetulan melewati ayat sajdah. Yang setoran sujud, maka yang mendengar ikut sujud. Ketika yang setoran tidak sujud, karena memang hukumnya sunnah, maka yang mendengar tidak disyariatkan sujud. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surata fiha as-sajdah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita surat yang di dalamnya ada sajdah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sujud karena baca ayat sajdah tersebut, atau surat di dalamnya ada ayat sajdah, dan kami pun sujud bersamanya. Kami di sini para sahabat mendengar, tidak membaca. Yang membaca Nabi. Berhubung Nabi yang membaca sujud, maka para sahabat yang mendengar ikutan sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Saking antusiasnya sampai-sampai dikatakan ada salah seorang di antara kita tidak kebagian tempat untuk meletakkan keningnya, maksudnya tempat untuk sujud. Karena saking antusiasnya para sahabat lihat Nabi sujud, langsung pada sujud. Kalau misalnya lagi kajian, membaca ayat sajdah, kemudian yang baca sujud, ya jamaahnya disunahkan ikut sujud. Dan Nabi pernah membacakan suatu surat di dalamnya ada sajdah,
Kemudian Nabi sujud, para sahabat pun ikut sujud. Wa huwa sunnatun 'ala sahih. Dan sujud tilawah ini hukumnya sunnah berdasarkan pendapat yang lebih benar atau yang benar. Jadi hukum taklifi, hukum pembebanan syariat itu ada berapa ya? Ada 5 ya. Yang pertama wajib, lawannya haram. Yang kedua sunnah, lawannya makruh. Dan yang kelima mubah atau boleh. Wajib kalau melakukan berpahala, kalau tidak berdosa. Sunnah melakukan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Mubah mau melakukan, mau tidak melakukan tidak masalah. Makruh melakukan tidak berdosa, meninggalkan kalau diniati ibadah berpahala. Dan yang haram dilakukan berdosa, ditinggalkan kalau diniati ibadah maka dia berpahala, mendapatkan pahala. Itu hukum taklifi ada 5. Hukum taklifi ada 5. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Walaysa biwajibin, dan bukan wajib. Sehingga kalau melakukan berpahala, kalau meninggalkan tidak berdosa. Faqad qara'a Zaid ibn Sabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm. Dan sungguh Zaid bin Sabit pernah membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. An-Najm di akhirnya bunyinya apa ya? Wa'budu lillahi wasjudu. Zaid bin Sabit falam yasjud fiha, tidak sujud ketika melewati ayat sajidah tersebut. Nabi juga tidak bersujud. Padalla ala adamil wujud. Maka hadis ini menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah. Melainkan hukumnya adalah sunnah saja. Tapi jangan pakai kata saja deh. Kalau ada kata saja nanti disepelekan. Hukumnya sunnah. Kalau orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, mengetahui suatu ibadah itu disyariatkan, semangat mereka. Orang-orang belakangan mengetahui suatu ibadah disyariatkan, nanya dulu, wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah ini rawowo. Baik, kita lanjut. Walaupun sunnah ya, tetap diusahakan untuk sujud tilawah. Wa yushra'u sujud tilawah fi haqqil qari'i wal mustami'. Disyariatkan sujud tilawah bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengar. Idza qara'a ayata sajdatin fi sholati aw kharijaha. Ketika membaca ayat sajdah di dalam salat atau di luar salat. Lagi salat ada ayat sajdah, silakan sujud tilawah. Nanti kalau dia jadi imam sujud tilawah, maka makmumnya ikut sujud tilawah. Jadi kalau imam tidak sujud tilawah, maka makmumnya jangan sujud tilawah. Maka makmumnya ikut imam. Di luar salat juga disyariatkan sujud tilawah. Lagi baca, lagi tadarus misalnya ada ayat sajidah, sujud. Kalau kita jadi pendengar, lihat yang baca sujud apa tidak. Kalau yang baca sujud, maka kita sujud. Kalau yang baca tidak sujud, maka kita tidak disyariatkan untuk bersujud. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'us sajidah. Kenapa disyariatkan? Karena dasarnya suatu hadis di mana Nabi melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajidah. Wali sujudi sahabati ma'ahu, dan dikarenakan para sahabat sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama marra fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana telah lewat dalam hadis Ibnu Umar, fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu. Nabi pun sujud, maka kami para sahabat juga ikut sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ala masyru'iyyatihi fi sholati, dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah di dalam salat, ma rawahul Bukhari, hadis yang Imam Bukhari meriwayatkannya,
Wa Muslim, dan juga Imam Muslim meriwayatkannya. An Abi Rafi', dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah salat Atamah. Saya ragu nih, salat Atamah subuh atau asar atau isya? Salat isya ya. Atamah itu waktu antara maghrib dan isya, namanya Atamah. Jadi salat isya. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca idzas sama'un syaqqat. Ini surat Insyiqaq, nanti di sana ada ayat sajdah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Sudah dikarak apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Maksudnya siapa sini? Orang-orang kafir. Kalau dibacakan Al-Qur'an tidak sujud. Sajadah, maka Abu Hurairah bersujud. Faqultu, maka kata Abu Rafi', aku katakan, ma hadhihi? Apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku sujud karenanya, maksudnya karena ayat tersebut di belakang Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama Qasim. Anak kedua atau anak laki-laki kedua Ibrahim. Kalau yang dari Khadijah siapa? Abdullah, atau digelari Az-Zahi At-Tayyib. Kemudian perempuannya ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, satu lagi Zainab. Adapun Ibrahim bukan dari Khadijah lahirnya, tapi dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Jadi total anak Nabi ada 7. Dari Khadijah 6, satu dari Ibunda Maria radhiyallahu taala anha. Maria itu siapa sih? Maria Al-Qibtiyah, wanita dari Qibti. Qibti itu ya, Egypt ya, Egypt. Oh, Egypt dari kata Qibti ya. Oh, gitu, saya baru tahu. Al-Qibtiyah. Yaitu di Mesir dulu ada Raja Muqawqis. Ya, Muqawqis mendapat surat ajakan untuk masuk Islam. Raja Muqawqis membalas surat tersebut dengan hadiah 1 dokter, 2 itu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Satu lagi apa ya? Madu. Satu lagi madu. Madu sama budak perempuan diterima, adapun dokternya dikembalikan. Kemudian masuk Islam Maria Al-Qibtiyah dan diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika itu umurnya di atas 50 tahun. Jadi Nabi itu mulai beristri banyak atau berpoligami ketika umurnya sudah 50 tahun ke atas. Karena sepeninggal Khadijah, Nabi lama menjomblo, masa menjomblo ya? Lama tidak menikah, menduda. Kemudian menikah dengan anak kecil Aisyah, tapi tidak langsung berkumpul. Tunggu sampai usia balik. 6 tahun dinikah, boleh berarti ya, menikah sama anak kecil, tapi jangan berkumpul. Jangan berkumpul dulu. Tunggu sampai dia besar atau sampai balik lah. 9 tahun biasanya perempuan sudah akil balik. Kalau perempuan Arab 9 tahun sudah apa? Bahasa Jawanya sudah ngepenginil ya. Sudah besar lah. Jadi ketika ada seseorang mencemari nama Nabi dengan dikatakan menikahi anak kecil, maka terbantahkan dengan kenyataan. Karena Aisyah tidak langsung tinggal satu atap dengan Nabi. Mulai tinggal satu atapnya ketika sudah besar, 9 tahun, orang Arab sudah besar. Dulu saya juga kalau masih kecil ada teman lulus SD nikah loh, teman saya. Lulus SD nikah. Tapi gitu ya. Sekarang aturannya banyak. Kalau nikah muda catatannya panjang nanti. Perizinannya panjang.
Saya pernah dengar dosen saya cerita itu ya, di kampungnya di Yaman atau di Saudi saya lupa. Ada anak SD berangkat sekolah, ternyata sudah punya suami. Anak SD sudah punya suami, tapi ya belum berkumpul. Kalau sudah dinikah waktu kecil, maka dia menjadi tanggungan suaminya, bukan tanggungan orang tuanya. Ya, orang tuanya tidak nanggung dia sekolahnya, tidak nanggung makanannya, tapi ya biasanya orang tuanya tetap sayang, ngasih lah walaupun tidak wajib. Kembali ke sini, oh jadi lari ke situ ya. Oh ya, gara-gara tadi baca Abul Qasim. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka Abu Hurairah melanjutkan, berhubung aku pernah sujud di belakang Nabi lantaran ayat tersebut yang ada dalam surat Al-Insyiqaq, maka aku senantiasa sujud ketika melewati ayat tersebut sampai hatta alqahu, sampai aku berjumpa dengannya. Maksudnya berjumpa dengan siapa nih ya? Dengan Nabi. Oh, sampai akhir hayat. Nah, sampai akhir hayat. Fa'idha lam yasjud al-qari'u la yasjudul mustami'u. Kalau sang qari atau sang pembaca ayat sajidah tidak sujud, maka yang mendengar tidak sujud. Li'annal mustami'a taba'un fiha lil qari, atau ya tabi'a fiha lil qari. Dikarenakan yang mendengar itu mengikuti orang yang membaca. Kalau yang membaca sujud, ikut sujud. Kalau tidak perlu sujud. Seperti halnya tadi hadis Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit membaca ayat di dalamnya ada sajidah. Beliau tidak sujud. Dan Nabi SAW juga tidak sujud. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sang qari tidak sujud, maka sang mustami yang mendengar juga tidak sujud. Seperti halnya Zaid, sang qari membaca untuk Nabi tidak sujud, Nabi pun tidak sujud. Kemudian yang kedua, fadluhu, keutamaan sujud tilawah. Keutamaan sujud tilawah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Apabila anak Adam, maksudnya manusia, membaca sajdah, maksudnya ayat yang ada sajdahnya. Fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki. Maka syaitan i'tazala. Apa artinya i'tazala? Menyingkir, menjauh. Makanya ada sebutan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah disebut Mu'tazilah? Karena dia ber'i'tizal, menyingkir dari majelisnya Hasan al-Basri. Menyingkir dari majelisnya Hasan al-Basri. Nyempal gitu lah ya. Bikin kelawak sendiri. Artinya menyingkirkan diri, apa namanya? Ber'i'tizal. I'tizal. Ini i'tizal di sini secara bahasa. I'tazala syaitan. Maka syaitan menjauh dari orang yang baca ayat sajdah kemudian sujud. Kemudian syaitan tersebut menangis. Dan kita bikin nangis syaitan termasuk pahala. Yang kalau bikin istri nangis beda lagi. Kalau nangis bahagia pahala. Saya berapa tahu-tahu nangis. Lihat antum kecapean kali pulang malam terus. Kita lanjut. Yaqul, syaitan mengatakan, ya wailah, celaka, umir ibnu Adam bis sujud, fasajada. Anak Adam diperintahkan sujud, maka dia pun sujud. Falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujud, sementara aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku pun tidak mau. Berarti syaitan yang dimaksud di sini adalah iblis. Fali annar, maka aku berhak mendapatkan neraka. Jadi iblis menyesal. Jadi penyesalan iblis nggak ada gunanya. Karena tidak akan bertobat. Penyesalan yang tidak disertai taubat. Sadar, tapi nggak bertobat ya. Taib. Jadi air mata iblis ini tidak berguna. Beda kalau air mata penyesalan anak Adam. Karena dosa-dosa, maka air matanya menjadi sebab diselamatkannya dia dari
api neraka. Jadi kalau air matanya iblis, enggak ada gunanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian tata cara sujud tilawah dan sifatnya. Yasjudu sajdatan wahidatan. Sujud satu kali sujud. Wa yukabbiru idza sajada, bertakbir ketika turun sujud. Wa yaqulu fi sujudih, kemudian mengatakan di dalam sujudnya, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kama yaqulu fi sujudi shalah, sebagaimana yang ia katakan di dalam sujudnya salat. Wa yaqulu aidan, boleh juga mengatakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau, ya Allah, Rabb kami, segala puji untukmu, atau dengan pujian untukmu, ya Allah ampunilah aku. Wa in qala, kalau seandainya ketika sujud tilawah mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membuat pendengaran dan penglihatan padanya dengan daya dan kekuatannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ini yang biasa diajarkan sama anak SD dulu ya. Kalau ada bu guru agama atau pak guru agama, bacaan sujudnya biasanya nih di daerah saya, nggak tahu di daerah antum. Terus saya diajarin sajada wajhina alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian ya seperti bacaan dalam salat juga tidak masalah. Subhana rabbiyal a'la. Ketika bangkit dari sujud juga membaca takbir, tapi di sini nggak disebutkan. Nggak disebutkan ketika bangkit dari sujud membaca takbir. Apalagi kalau salat ya. Kalau salat juga ketika bangkit dari sujud tilawah membaca takbir. Kalau di daerah awam, kadang orang tidak tahu mana bacaan sajadah atau tidak. Ketika ada jamaah perempuan yang ada pemisahnya dengan shaf laki-laki, dikasih tahu dulu kalau nanti mau sujud tilawah supaya salatnya tidak kacau. Supaya salatnya tidak kacau. Dia tuh kok habis takbir sami Allah liman hamidah. Kok Allah Akbar lagi gitu ya. Bukan sami Allah liman hamidah. Karena pengalaman pribadi juga. Saya pernah jadi makmum di Masjid Adzikra ya, di Bogor ya, Sentul ya. Masjidnya siapa ya? Bukan. Arifin Ilham. Dulu kita bawa anak-anak SMP suruh itikaf di situ ceritanya. Itikaf. Kebetulan pada sukanya di masjid itu, karena masjidnya unik gitu. Masjidnya unik. Salatnya versinya itu kayak di Masjid Agung, pokoknya yang mau 8 silakan, yang mau lanjut silakan. Tiap rakaat cuma 1 ayat bacaannya, karena menyesuaikan jamaah mungkin katanya. Ada ayat saya sudah ketika itu, tapi nggak ada kabar-kabar dulu. Setelah sujud baca Allahu Akbar lagi, tiba-tiba ada suara gemuruh dari lantai 2, maksudnya dari jamaah perempuan. Kenapa mereka bergemuruh kira-kira? Karena bingung. Karena bingung loh, kok nggak sami Allah liman hamidah, malah lanjut baca ayat lagi. Alangkah baiknya dikasih tahu dulu. Di masjid saya, bukan masjid saya sih, masjid kampung saya juga, atau di tempat saya di Solo itu, pernah ada imam sholat tarawih, sujud tilawah, tapi nggak bilang-bilang dulu sebelum sholat. Nah, jamaah perempuan setelah selesai salam, ada yang teriak, Mbok ya ngabari dulu ya. Kalau mau sujud tilawah ya. Imamnya bingung kayak itu. Dijawab malah jamaah laki-laki yang lain, nggih gitu. Kita lanjut. Jadi kalau di masyarakat awam ya dikasih tahu dulu, apalagi ada jamaah perempuan. Jadi bacaannya sama seperti bacaan sujud di dalam sholat, atau bacaan yang lain, sajada wajhina alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Nah, ini disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Hadis Tirmidzi, dan beliau menilainya hadis hasan sahih.
Dan Imam Al-Albani rahimahullah, seorang muhaddis, ahli hadis, juga mensahihkan hadis tersebut, sehingga boleh membaca bacaan tersebut. Kemudian yang pembahasan selanjutnya, mawadhi'us sujudi tilawah fil Quran. Tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran. Maksudnya ayat yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Mawadhi'us sujudil Quran Al-Karim 15 mawdi'an. Ada 15 tempat. Tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran ada 15 tempat. 14 tambah 1 ya. 15. Secara urut dari ayat atau dari surat depan, Al-Fatihah ada sujud tilawahnya enggak? Enggak ada. Al-Baqarah? Enggak ada. Ali Imran? Ada. Ayat yang ke 200, bukan, Ali Imran juga enggak ada ya. Ali Imran enggak ada, Al-Maidah enggak ada, dan seterusnya sampai surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat keberapa ya? 7. Surat ke-7. Surat 1 sampai surat ke-6 enggak ada ayat sajidah. Mulai ada ayat sajidah itu surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Ayat nomor 206. Saya enggak bawa mushaf. Enggak hafal juga kalau ada nomor-nomornya. Nanti bisa dicek lagi. Ayat Al-A'raf ayat 206. Bunyinya gimana ya? Bisa dicari nanti. Di HP gampang sekarang, tinggal googling aja. Al-A'raf ayat 206. Bunyinya gimana? Bisa dicarikan? Yang RAM-nya tinggi biar cepat. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihu lahu wa lahu yasjudun. Ada kata walahu yasjudun, itu termasuk ayat sajidah. Kemudian yang kedua, surat Ar-Ra'd. Ayat yang ke-15. Bisa dicari nanti sendiri. Sudah ada? Oh, sudah. Oh, iya. Oh, sudah disusun. Masya Allah. Selanjutnya yang ketiga, surat An-Nahl. Ayat yang ke-49 sampai 50. Kemudian yang keempat, surat Isra, ayat 107 sampai 109. Maksudnya setelah ayat 109 sujud. Bukan 107, 108 sujud, 109 sujud, enggak. Maksudnya di akhirnya setelah 109 sujud. Surat Maryam ayat 58. Permulaan surat Al-Hajj ayat 8. Permulaan. Ayat yang ke-18. Oh, karena dalam surat Al-Hajj ada dua. Ada dua ayat sajidah. Bagian pertama ayat saja ayat 18, yang kedua ayat 77. Ini dalam surat Al-Hajj ada dua ayat sajidah. Dan yang ke-8 surat Furqan, surat Al-Furqan. Innama yu'minuna bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Nah, itu ayat sajidah. Surat An-Naml. An-Naml. Al-Furqan ayat 73. An-Naml ayat 25-26. Maksudnya setelah ayat 26 sujud. Oh, tadi ayat sajidah ya. Surat sajidah yang tadi. Innamal mu'minuna alladziina idza apa? Ya itu. Malah kelupaan. Surat sajidah ayat yang ke-15. Surat Fussilat ayat yang ke-37-38. Akhir surat An-Najm. Kemudian yang ke-13 surat Insyiqaq ayat 20-21, maksudnya setelah 21. Yang ke-14 akhir surat Al-Alaq. Akhir surat Al-Alaq. Kemudian yang terakhir 15 surat ayat sada pada surat Shad. Tapi ada yang memandang ini adalah sujud syukur. Sujud syukur, bukan karena sajidah, tapi disunahkan untuk sujud tilawah juga. Ta'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan laisat sad min azaimis sujud. Surat Sad bukan termasuk ayat sajidah. Azaim maksudnya azimah sujud.
Waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Beliau sujud karena surat Shad ayat yang ke berapa ini ya? Ayat ke-24. Shad ayat yang ke-24. Hanya Nabi Daud alaihissalam ya, tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Lagi loading nggak ketemu-ketemu bunyinya gimana ya? Tayyib. Surat Shad. Selesai pembahasan mawadhi' as-sujud, tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Kemudian masalah yang sujud yang ketiga, yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Sujud syukri, sujud karena bersyukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah, disunnahkan bagi yang didatangi suatu kenikmatan atau mendapatkan suatu kenikmatan, au dufi'at anhu niqmah, atau terselamatkan atau terhindarkan dari suatu nikmah. Nikmah lawan dari nikmah. Kalau nikmah kenikmatan, kalau nikmah pakai qaf lawan dari kenikmatan. Lawan dari kenikmatan. Yang dikatakan al-ma'siyatu nikmah walaysat nikmah. Maksiat itu nikmah, bukanlah nikmah. Kalau yang poligami katanya at-ta'addud nikmah walaysat nikmah. Bagi yang nggak suka at-ta'addud nikmah. Saya salah mulus. Baik. No asif. Kita lanjut. Au busyira bima yasurruh, atau mendapatkan kabar gembira yang membuat dia bahagia. Ay yakhirra sajidan lillah, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka berqudwah. Apa artinya berqudwah? Ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah. Tidak disyariatkan menghadap kiblat. Tidak usah cari kiblat dulu. Langsung saja tersungkur. Mau ke arah manapun silakan. Walakin idza istaqbalaha fa huwa afdal. Akan tetapi kalau cari kiblat lebih afdal. Kiblatnya kemana lebih afdal. Walaupun tidak masalah tidak menghadap kiblat. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruh, bahwasanya Nabi apabila datang kepadanya suatu perkara yang membahagiakan au yusarru bihi, atau dibuat bahagia dengan kabar tersebut, kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau tersungkur sujud karena bersyukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Wa kadza fa'alahu sahabah ridwanullah alaihim. Demikian pula para sahabat melakukannya. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua. Wa hukma hadha sujud, hukum sujud ini, sujud syukur, hukmu sujud tilawah, seperti hukumnya sujud tilawah, yaitu sunnah, tata caranya juga sama. Wa kadza sifatu wa kaifiyatuhu. Demikian pula sifat atau tata caranya juga sama. Tapi dengan catatan di sini, kenikmatan yang bukan kebiasaan. Mungkin nanti ada orang yang setiap kali selesai sholat sujud syukur katanya. Alasannya kenapa? Karena dikasih nikmat sholat itu kenikmatannya sangat besar katanya. Maka pantas bagi itu untuk bersyukur. Maka dia dasarnya lemah, hanya pakai perasaan, pakai dhon, pakai prasangka. Yang dimaksud dengan sujud yang dimaksud di sini, kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah yang surprise, yang nggak biasanya gitu. Kalau sudah biasa, ya sehari sholat 5 kali ya sudah bisa diterkalah seseorang bisa sholat. Nabi SAW juga tidak pernah mencontohkan setiap kali sholat sujud syukur. Maka orang yang sujud syukur setiap kali selesai sholat butuh pada dalil yang kuat. Kalau dalilnya cuma
perasaan, maka tidak bisa dijadikan landasan. Bahkan bisa kena ayat nanti, iyattabi'una illa dzan. Mereka hanya mengikuti prasangka. Fa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguh dzan itu, prasangka itu tidak cukup untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran itu nggak butuh sama prasangka. Kebenaran itu butuh sama kepastian. Allahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya tentang sholat berjamaah. Saya ada waktu 8 menit. Ya, silakan. Mengingatkannya dengan cara tepuk. Istrinya yang mengingatkan. Kita makmumnya perempuan mengingatkan imamnya laki-laki. Maka mengingatkannya dengan cara tepuk tangan. Saya pernah ingat seorang dosen dari Mesir. Namanya Dr. Azazi. Filipina waktu itu. Galak banget ya. Beliau mencontohkan seperti ini. Ketika seorang perempuan mengingatkan imamnya yang lupa, beliau mencontohkan tepuk tangannya itu kayak gini. Kayak gini tepuk tangannya. Bukan. Enggak. Halo semuanya. Beliau mencontohkan kayak gini. Jadi menepuk punggung, bukan menekuk, bukan perut. Iya, jadi kayak gini. Kalau pas sedekat ya kayak gini. Kalau kayak gini ya mungkin kayak gini. Halo. Saya nggak tahu tata cara hadisnya bagaimana. Cuman saya ingatnya Dr. Azazi mencontohkan seperti itu. Tepuknya kayak gini. Dia di punggung tangannya dia. Gak paham. Ya sudah, ikuti aja. Ngikuti imam. Nanti diingetinnya kalau mau pakai lisan setelah salam. Gak apa-apa, sudah selesai salam diingetin. Mas kurang satu gitu. Jadi itu cara mengingatkan imam kalau jamaahnya perempuan. Kalau laki-laki ya baca subhanallah. Kalau berupa bacaan, lupanya, maka ya bacaannya yang kalau makmumnya tahu, hafalannya tahu, maka makmumnya jangan bilang subhanallah. Nanti bingung imamnya apa sih ini. Tapi dikoreksi bacaannya, benernya kayak gini misalnya. Kalau saya pernah ngeblank ya. Lagi ngisi kajian, ditanya sama jamaahnya, Ustaz, kalau lupanya Al-Fatihah bagaimana? Kok saya ngeblank gitu? Ngeblanknya, oh iya ya, gimana kalau Al-Fatihah? Ya sama aja, kalau Al-Fatihah ya sama. Bacaannya yang dibetulkan. Misalnya, dia tiba-tiba langsung baca, Idza jaa nasrullah wal fath. Enggak baca Al-Fatihah dulu. Misalnya, saking groginya mungkin ya imamnya. Kita ngingetinnya gimana? Ya ingetinnya harusnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngingetinnya mengingatkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Itu cara mengingatkan. Kalau berupa gerakan maka dengan tasbih bagi laki-laki, dengan tepuk punggung tangan bagi perempuan. Kalau berupa bacaan salahnya maka diluruskan bacaannya. Diluruskan bacaannya. Kedua ingat. Oh iya. Itu ya. Bacanya kalau jahar sama sir ingatinnya alam ya dengan tasbih. Dengan tasbih. Kalau misalnya. Tapi kalau sir bacanya kalau jahar kok bacanya sir, kan kita nggak tahu ini lagi istiftah apa lagi apa gitu ya, maka kita baca keras nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Apakah sujud
Berarti ini masuknya sujud tilawah sama sujud syukur ya. Kalau sujud tilawah, baik pendengar atau pembaca, ini kalau pembaca kan kemungkinannya menyentuh mushaf. Tapi afdalnya dalam keadaan suci. Kalaupun tidak dalam keadaan suci nggak masalah insya Allah. Karena ayatnya la yamassu ilal mutahharun ini berkaitan dengan para malaikat. Tidak menyentuh Al-Quran yang di Baitul Ma'mur kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Sehingga kalau mushaf yang di dunia, maka hukumnya boleh seseorang tidak dalam keadaan suci. Walaupun ahsannya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Pertanyaannya berkaitan dengan mustami' tadi, yang mendengar apakah disunahkan dalam keadaan suci atau tidak? Allah alam tidak, karena sujud tilawah itu beda dengan sholat. Sujud tilawah itu beda dengan sholat. Apalagi dia sebagai mustami'. Jadi tidak termasuk syarat sahnya sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci. Adapun bacaan sujud syukur dikatakan tadi sama. Tata cara apa? Tata caranya beda. Adapun bacaannya sama. Kalau sujud syukur berapa kali sujud? 1 kali sujud. Bacaannya sama ketika sujudnya. Subhanallah rabbil a'la. Adapun takbirnya cuma sekali saja. Enggak? 1 takbir. Iya. Allahu Akbar. Apanya? Allah alam enggak pakai. Kalau sujud syukur. Allah alam. Mungkin ada lagi? Muhaqqiq. Kalau misalkan itu pertanyaannya nih tinggi. Sebenarnya ada perbedaan antara tahqiq sama takhrij. Nah, tahqiq itu meneliti keautentikannya. Nah, kalau keautentikan misalnya ini benar misalnya Sunan At-Tirmidzi, ini benar nggak? Sunan At-Tirmidzi ini autentik apa tidak? Ini seperti naskahnya atau manuskripnya Imam At-Tirmidzi apa tidak? Itu urusannya mentahqiq. Kalau mentakhrij itu menyebutkan keterangan hadisnya. Ini hadisnya apa, ini apa, ini apa. Dan terkadang kalau mentakhrij hadis, kayak Imam Al-Albani kan mentakhrij bukan mentahqiq. Mentakhrij derajat suatu hadis. Antara ulama yang satu dengan lain bisa berbeda-beda. Antara ulama yang satu dengan lain bisa berbeda-beda. Dan itu ranah ilmu hadis dengan berbagai macamnya. Ada mustalah hadis, ada jarh wa ta'dil, ada apa lagi ya, macam-macam ilmu hadis. Jadi ada perbedaan antara mentahqiq sama mentakhrij. Kalau mentahqiq itu menguji keautentikannya, sesuai dengan manuskrip aslinya apa tidak. Kayak misalnya kitab Nahwu lah, Jurumiyah misalnya,
Ditahkik misalnya nih harusnya kayak gini apa enggak, itu ditahkik sesuai manuskrip apa tidak. Karena banyak naskah-naskah yang terkadang berbeda dari aslinya. Apalagi kitab-kitab zaman sekarang itu kayak Kutubus Sittah itu kadang tiap penerbit beda-beda. Itu butuhnya adanya pentahkik. Jadi termasuk perkara yang dicermati dalam membeli kitab, ada pentahkiknya apa enggak? Ada muhakkiknya apa tidak? Supaya kita lebih ya lebih apa namanya ya? Nah, apa lebih merasa tenang gitu loh. Oh, ini sudah ditahkik. Ini sudah ditahkik. Dan biasanya harganya beda bukunya. Yang ditahkik sama yang belum ditahkik beda. Beda harganya. Allah alam. Sama apa? Terkait makruh sama mubah. Hmm. Ini sebenarnya bukan terkait dengan apa namanya ya, terkaitnya sama strategi aja lah ya. Strategi gimana upaya untuk menghilangkan rokok. Kalau sependek yang saya tahu, kalau merokok itu terapinya seperti itu kurang pas malah. Kurang. Kalau merokok itu memang harus total, terus langsung total. Kalau terapi yang seperti itu biasanya gagal. Biasanya gagal. Halo, halo. Mungkin nanti bisa konsultasi sama dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu memang faktor utama orang bisa melepaskan rokok itu ilmu. Ilmu. Oh, punya rokok itu. Jadi gimana cara dia meninggalkan dengan kesadaran.
Memang pertama-tama mungkin perlu memaksa diri ya, didukung dengan lingkungan yang memang dilarang merokok. Yang pertama harus memaksa diri, menahan apa namanya pahitnya lidah. Bahkan disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika seseorang sudah kecanduan dengan suatu kemaksiatan, maka dia terjebak dalam penderitaan dalam keadaan tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Kayak orang misalnya kecanduan minuman keras ya. Orang lagi minum, obat untuk menenangkannya apa? Nambah minum lagi. Jadi sejatinya dia menambah penderitaan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tidak itu tambah menderita. Maka caranya melepaskan diri dengan memaksa diri. Kalau rokok lebih ringan lah daripada narkotik ya. Kalau narkotik lagi sakau itu biasanya sampai minum darah sendiri gitu. Kalau rokok yang parah sekali pun bisa sampai kayak gitu. Dia sampai memukul-mukul saking pusingnya kali ya. Emang itu sesaat saja biasanya, sebulan 2 bulan biasanya ya. Ini sependek yang saya tahu. Itu memang butuh motivasi tinggi nih orang yang mau melepaskan rokok. Kita yang nggak ngerokok gampang-gampang aja ngomongnya, gampang kok nggak ngerokok itu gampang gitu. Tapi bagi yang sudah terbelenggu dengan candunya rokok berat sekali. Ya didoakan. Gak dapat hidayah. Kita gampang aja sih buat aturan kayak gitu. Ini kan yang merasakan itu. Wah. Saya pernah punya guru dulu waktu SMP ya. Itu kalau lagi marah pasti bawa rokok. Karena rokok itu menenangkan dia ketika marah. Ya kalau lagi emosi ngerokok, apa itu dianggap sebagai kenikmatan? Marah harus ngerokok? Ya tidak. Jadi rokok sendiri udah tahu, rokok itu nggak baik, sudah tahu. Jadi karena apa dikalahkan oleh sugestinya apa ya bahasanya? Raiso mikir dan seterusnya. Sebenarnya ketergantungan. Dan itu termasuk hukuman. Termasuk hukuman. Dikatakan min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Termasuk hukuman bagi pelaku kejahatan, dia melakukan kejahatan setelahnya. Atau pelaku dosa lah, jangan kejahatan. Maka dia dihukum tambah candu dia. Tambah candu. Sehingga untuk melepaskan diri dari rokok memang harus ya kayak orang taubat. Masa taubat setengah-setengah gitu ya. Ya harus total lah. Namanya taubat harus total. Kalau setengah-setengah nggak jadi. Misalnya pezina, naudzubillah. Tadinya seminggu sekali, naudzubillah. Direnggangkan. Sekarang sebulan sekali. Itu justru yang kayak gitu malah sulit gitu. Malah sulit. Maka aturan sudah ada, sudah bagus. Sambil dimotivasi, diberi nasihat, dikasih wejangan-wejangan. Kalau suka-suka ada perpustakaan apa ya? Ini tapi mungkin kurang kepikiran sama banyak perusahaan ya. Adanya ya perpustakaan yang di sana ada siraman-siraman rohani, kan kita kadang mengandalkan kajian aja ya. Kadang kan orang yang namanya hidayah kan kita nggak tahu kapan datangnya ya. Kadang orang tiba-tiba hatinya tersentuh, saya ingin baca buku itu, saya ingin itu dan sebagainya. Hidayah itu bukan di tangan kita ya. Kita cuma bisa menyampaikan ya. Kalau misalnya perusahaannya cuma bisa buat aturan. Kalau maksa-maksa agak sulit ya. Intinya ini kamu sudah di daerah saya. Kalau kamu melakukan pelanggaran sanksinya ini. Banter-banternya itu. Nanti ya pulang ke rumah yang rokok lagi misal. Ya memang ranah kita cuma di situ. Jadi kita usahanya ya ngasih arahan, ngasih bimbingan, ngasih motivasi. Kalau ngasih kelonggaran seperti itu malah agak sulit nanti. Jangankan yang masih kecanduan, yang sudah setahun meninggalkan rokok pun bisa kambuh gitu ya. Bisa balik lagi. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau antum sudah semangat seperti itu, dia lebih condong pada pendapat yang makruh ya sudah runtuh. Hanya perlu dikuatkan lagi.
Madrasun. Jazakallah khairan.